Haleluya, puji Tuhan. Kita sambung firman Tuhan pada hari ini untuk menaklukkan raja-raja yang salah dalam kehidupan kita. Dengan cepat kita ulangi ketiga poin yang lalu. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara tiap kali kita datang ke kelas hari Sabtu PWMC, kita biasakan membaca lebih dahulu pelajaran minggu yang sebelumnya, sehingga pikiran kita sudah siap untuk menerima pelajaran lagi pada hari tersebut. Amin. Baiklah, hari ini saya tidak menyuruh saudara maju ke depan, tapi sama-sama kita mengulanginya. Saudara setuju? Lebih baik begitu? Amin. Yang pertama, raja yang salah dalam kehidupan kita yang harus kita matikan, kita tidak melakukan kehendak diri sendiri. Mari katakan, saya tidak melakukan kehendak diri saya sendiri. Semua kita kuat-kuat saudaraku, kalau diucapkan lebih banyak yang tinggal untuk ingat. Saya tidak melakukan kehendak diri sendiri. Oke, supaya saudara fokus, saudara tutup mata, saudara angkat tangan. Katakan, saya lakukan kehendak Tuhan. Saya lakukan perintah Tuhan. Kuat-kuat, saya patuh pada Tuhan. Saya patuh kepada pemimpin. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani hamba Tuhan. Saya mau seperti Elisa kepada Elia, Joshua kepada Musa, Timotius kepada Paulus, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai pembantu, sebagai anak rohani. Saya segarkan pemimpin saya dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Coba cari kawannya, seberapa yang saudara ingat dari yang saudara ucapkan, kasih tahu sama kawannya. Kita tidak melakukan kehendak diri sendiri. Itu loh, Timotius Paulus itu kita seperti itu ya, seperti anak. Kita patuh sama pemimpin. Kita bukan hanya melayani Tuhan, tapi juga melayani hamba Tuhan. Amin. Hasil? Yang berhasil katakan yes. Baik. Raja kedua yang harus kita kalahkan, kita tidak memuji diri sendiri. Mari tutup lagi mata saudara. Roh Kudus hidupkan kembali yang sudah kita pelajari. Katakan, saya tidak memuji diri sendiri. Saya juga tidak mencari pujian yang sia-sia. Saya memuji Tuhan. Saya tinggikan Tuhan. Semua milik saya, semua yang saya capai dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan, dari sekarang sampai selamanya. Saya tidak bermegah karena uang saya, penampilan saya, pencapaian saya. Saya hanya bermegah di dalam salib Kristus. Saya hanya mencari pujian Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Cari lagi kawan saudara. Seberapa saudara ingat, saudara katakan, kita tidak cari pujian yang sia-sia. Kita cari pujian Yesus. Semuanya dari Yesus, oleh Yesus, bagi Yesus. Jangan bermegah karena kau cantik, karena kau gagah, karena kau sudah menikah, karena kau punya kendaraan. Bermegah dalam Yesus. Amin. Lalu tengok dulu kiri kanannya. Kenapa kau tidak tersenyum saudaraku? Tersenyumlah. Amin. Masih belum semua tersenyum, pijit lagi dia. Tersenyumlah saudaraku. Kita suka cita di sini saudaraku. Sudah senyum dia? Baik. Yang ketiga, raja ketiga yang harus kita kalahkan adalah kita tidak memikirkan diri sendiri. Ada amin? Angkat lagi tangan saudara, tutup mata saudara, mari ucapkan, saya tidak pikir diri sendiri. Saya memiliki pikiran Kristus. Saya mencari kepentingan orang lain juga. Saya peduli pada orang lain. Saya mengasihi orang lain. Saya tidak memperalat orang lain. Saya jadi berkat bagi orang lain. Saya tolong orang lain. Saya buat baik pada orang lain. Saya jadi terang bagi sekitar saya.
Saya cari kesempatan untuk memberkati orang lain. Saya ramah sama orang lain. Saya diberkati untuk memberkati. Lebih bahagia memberi dari menerima. Amin. Amin. Bilang lagi sama kiri kanannya, kita tidak cari kepentingan diri sendiri. Kita jadi terang. Jadi terang di sekolah, jadi terang di tempat kerja. Kita cari kesempatan berkati orang. Tahu nggak? Minggu lalu saya sudah mengunjungi. Kamu bagaimana? Ayo cari kawannya, bicara dulu. Saya mau ramah dulu, ramah. Ramah ya, bukan marah. Ramah. No maya-maya. Ramah-ramah yes, maya-maya no. Semua sudah ramah-ramah? Amin. Baik, yang pertama tadi apa? Kurang cepat. Yang pertama? Baik, yang kedua? Yang ketiga? Hafal, 1, 2, 3 ya. Sama kiri kanannya, saudaraku, jangan pas diri sendirinya aja ngomong. Baiklah. Jadi jangan kita memikirkan diri sendiri, amin. Sebenarnya saudaraku, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita tidak memikirkan diri sendiri, disitulah kita paling bisa melayani dengan maksimal. Ya, karena kita memikirkan orang lain. Saudara, berulang kali, berminggu-minggu kita sudah hafal Filipi 2 ya, ayat 3-4. Singgung dulu kiri kanan, masih hafal ya? Masih hafal, amin. Jadi kita memikirkan kepentingan orang lain juga. Nah kalau saudara lihat di luar sana, bahkan tidak harus anak Tuhan pun, ada banyak komunitas-komunitas yang melakukan kegiatan sosial. Ya, bahkan komunitas kendaraan bermotor melakukan kegiatan sosial untuk melakukan donor darah, ya, dan melakukan penyediaan air bersih di desa-desa terpencil. Beberapa membeli teknologi supaya bisa memiliki, orang-orang di kampung sana bisa memiliki listrik dari tenaga surya. Kenapa? Karena mereka setidaknya orang pertama penggagas ide tersebut adalah orang yang tidak memikirkan diri sendiri. Dia sudah berkecukupan, dia sudah memiliki semuanya secara dunia. Lalu dia mulai berpikir, ada orang lain tidak seberuntung saya. Barulah dia melakukan kegiatan sosial. Saudaraku, kalau orang dunia sana pun, karena walaupun mereka belum kenal Yesus, setiap manusia, pengkhotbah mengatakan, Tuhan menaruh kekekalan dalam hatinya. Tetap ada bibit Tuhan di dalam dia. Ya, sifat Tuhan ada dalam dia, dan Tuhan itu adalah kasih. Sehingga ya, setidaknya kasih storge ada dalam dia. Kasih manusiawi ada dalam dia. Tapi itu pun hanya dapat dilakukan apabila dia tidak memikirkan diri sendiri. Saya percaya kasih agape ada dalam kita. Ya, dan itu membuat kita bergerak untuk menolong orang lain. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Dan ada banyak contoh saudara lihat di dalam dunia ini. Orang-orang yang memberi. Kita tadi berkata lebih bahagia memberi dari menerima. Dan itu betul sekali, apalagi memberi Injil yang mengakibatkan jiwa-jiwa selamat. Kalau saudara mengalaminya, saudara seminggu bisa senyum terus. Ya, karena saudara ingat bagaimana dia tadi awalnya begitu tegang, begitu kaku, lalu saudara berikan firman, lalu saudara lihat Roh Kudus bekerja, raut mukanya berubah. Dan kemudian saat terakhir saudara ajak doa keselamatan, ikut-ikut doa seperti altar call kita, dia mau. Dan seluruh perawakannya berubah, nampak betul pindah dari gelap ke terang. Saudara ingat momen itu, di mana-mana saudara senyum. Selalu lebih bahagia, lebih sukacita memberi dari menerima. Dan tidak selamanya kita harus keluar dulu dari penderitaan kita, baru kita mulai memikirkan orang. Karena hidup ini tetap ada masalah. Jadi kalau ditunggu semua masalah selesai, tidak akan pernah kita nolong orang. Kalau dulu Bapak Founder justru berkata, pada waktu kita sakit, kita doakan orang sakit. Dan kerap kali kesembuhan bukan hanya mengalir kepada dia, mengalir kepada kita. Pada waktu kita mengucapkan, beriman saudaraku, oleh bilur Yesus sudah sembuh, Yesus sudah mati untuk engkau, pedang itu, firman itu seperti pedang bermata dua. Untuk dia hidup, untuk kita pun hidup.
Dan banyak orang bahkan tidak pernah keluar dari penderitaannya, tapi justru ya kalau orang dunia mengatakan menginspirasi banyak orang, kita mengatakan memberi dampak, mengubahkan hidup orang. Ya, katakanlah salah satunya Nick Vujicic, tetap tidak punya kaki yang normal. Dan kalau saudara lihat berapa kali dia bersaksi, tetap di dalam lemarinya dia sediakan sepatu. Sebagai bukti, dan memang demikian adanya, dia beriman Tuhan adalah penyembuh. Just in case one day I wake up and I have a pair of legs, katanya. Jadi dia masih beriman, mujizat bisa terjadi, tapi sebelum pun itu terjadi, dia memberkati hidup banyak orang. Ya, Johnny Erickson Tada, dan semua orang-orang lain dengan keterbatasan mereka. Mereka bisa memberi kepada orang, mereka bisa melayani. Jadi saudara, kalaupun punya masalah, katakanlah orang tua belum selamat, uang belum cukup banyak, ini dan itu, saudara daftarkan. Tidak seberapa dibandingkan yang mereka alami. Mari kita pikir orang lain. Mari kita beri. Beri hidup kita, beri pertolongan kita kepada orang lain. Ya, minggu lalu saya yakin saya juga sudah menyinggung sedikit. Bagaimana kalau ibu gembala kemana-mana dalam melakukan urusannya, tetap terbuka dan sensitif kepada pimpinan Roh Kudus untuk memperhatikan dan memberkati orang lain. Ya, kadang-kadang kalau saya sedang tidak dalam mood yang baik, saya bisa jengah pun, karena sudah sangat capek, pengen rileks, lalu kemudian duduk di satu tempat, ya duduk di salah satu rumah makan, lalu pelayan memberikan makanan, di stop. Berapa anakmu? Mana kampungmu? Dan bukan langsung memberitakan Injil, tidak. Tapi kasih yang genuine, kasih yang memang peduli. Justru karena itulah mereka membuka hatinya. Dan kemudian jalan kepada Injil terbuka. Kalau Pak Vicky, saudara hati-hati. Kalau dia bilang, sebentar ya, saya ke toilet dulu, bisa setengah jam gak pulang. Kenapa? Nanti dia akan memperdamaikan semua pekerja, bahkan semua pengunjung lain di toilet. Ada urapan dalam toilet. Pernah kami tinggal mau naik mobil saja, dan Mbak Elisa sudah datang menjemput. Kami harus keliling berapa kali karena Kak Vicky tidak datang. Dan pada waktu dia datang, kami pikir, oh sudah selesai. Ya, ayo kita naik. Tidak, kurang traktatku, mana lagi traktat. Dan itu satu hidup yang sangat baik. Bukan hanya Kak Vicky atau Ibu Gembala bisa melakukannya, kita semua bisa melakukannya. Ya, saudara bisa menjamah setiap orang yang ditaruh Tuhan berjumpa dalam hidup saudara, dalam hidup sehari-hari. Kalau saudara tidak memikirkan diri sendiri. Mari kita belajar, buat satu keputusan persiapan. Hari ini saya harus berkati setidaknya satu orang. Saya harus kabarkan kasih Yesus setidaknya kepada satu orang. Karena saudara bertemu, jangankan kepada puluhan orang, bisa jadi ratusan orang satu hari. Buat keputusan demikian, dan Roh Kudus akan tolong saudara bisa melakukan. Amin. Mari kita doakan dulu, ikut saya. Tuhan Yesus, tiap hari saya mau punya komitmen yang baru. Saya harus memberkati, menyatakan kasih, bahkan memberitakan Injil setidaknya kepada satu orang. Tolong saya Roh Kudus. Semua berkata amin. Baik, raja keempat, mari saudara catat. Yang harus kita taklukkan adalah merasa puas diri. Mari ucapkan sambil saudara catat, merasa puas diri. Mari ucapkan lagi, saya tidak mau merasa puas diri. Katakan pada kiri kanan, jangan puas diri. Belakang depan, jangan puas diri. Amin. Kalau seorang sudah memiliki ya rasa puas diri, maka dia menjadi pasif. Menjadi apa? Duduk saja, diam saja. Bukan hanya duduk saja waktu dengar firman, maksud saya. Duduk saja dalam kehidupannya. Ya, menjalani kehidupan dengan rutin saja. Pasif. Dan begitu juga dalam segi rohani. Secara rohani dalam kerajaan sorga, dia bukan ancaman bagi setan. Setan tahu ini anak Tuhan yang pasif. Gak apa-apa. Gak usah dipedulikan. Dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia hanya begitu-begitu saja. Saudaraku, jangan kita pasif.
Kita anak-anak Tuhan yang aktif. Bahkan kita bukan defensif, kita ofensif. Kita ancaman bagi kerajaan gelap. Setan mengenal kita bukan sebagai anak Tuhan yang malas, anak Tuhan yang gampang dikalahkan. Dia mengenal kita sebagai tentara Kristus. Sebagai orang yang berbahaya bagi kerajaan neraka, kerajaan gelap. Amin, saudara. Jangan menjadi pasif ya. Saudara tidak lagi menyala. Tidak lagi menyala dalam beribadah. Tidak lagi menyala dalam berdoa. Tidak lagi menyala di dalam melayani. Kenapa? Karena saudara merasa puas. Dan ucapan hati saudara, bahkan ucapan mulut saudara menyatakan, aku sudah cukup baik. Aku tidak perlu lagi sibuk bertumbuh. Dulu ya, waktu aku belum kenal Tuhan kali, tapi sekarang tidak lagi. Aku sudah TDLK, sudah TP, dan sudah ada pelayanan. Sudah cukup baik. Sikap hati seperti ini harus dikalahkan. Ini raja yang sangat berbahaya. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan kita harus aktif. Katakan dengan kuat, saya aktif. Saudara selalu bertumbuh dan pertumbuhan saudara nyata bagi semua orang. Minggu ini lebih baik dari minggu sebelumnya, apalagi tahun ini. Harus nampak beda saudara dari tahun sebelumnya. Bapak ibu saudara yang terkasih, kita memang berpuas di dalam Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 mengatakan, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Jadi kita merasa tenang dekat Tuhan, merasa puas di dalam Tuhan. Kalau Mazmur 17:15 mengatakan kita menjadi puas dengan rupa Tuhan. Tetapi kita tidak boleh merasa puas diri, itu hal yang berbeda. Kita tidak boleh merasa aku sudah cukup baik dan tidak perlu lagi berubah. Anak-anak Tuhan di sidang Laodikea, bukalah Alkitab saudara dari Wahyu 3 ayat 17. Orang-orang percaya di sidang Laodikea pada waktu itu berpikir demikian. Mereka berpikir mereka telah cukup baik, mereka berpuas diri, karena mereka merasa mereka telah mencapai tujuan hidup. Telah mencapai apa yang mereka kejar. Mari baca sama-sama. Wahyu 3 ayat 17. Dapat saudara? Semua siap membaca? Yang tidak bawa Alkitab senyum lebar-lebar supaya dibalen. Baik, semualah bawa ya. Wahyu 3 ayat 17. 1, 2, 3 ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, ini sangat menyedihkan. Karena sidang ini berpikir dia kaya, dia tertipu. Dia merasa puas diri, saya sudah mencapai tujuan hidup saya sudah diberkati. Dalam pikirannya, tujuan hidup ini adalah kaya dan semakin kaya saja. Diberkati dan semakin diberkati saja, termasuk di dalamnya punya uang, pendidikan yang tinggi, rumah, kendaraan, pasangan hidup, suami atau istri, anak, keluarga. Semua yang bisa diukur secara dunia. Saya sudah melimpah dan semakin melimpah. Saya sudah sukses dan semakin sukses saja. Lalu sidang ini berpikir mereka memiliki segalanya. Dalam kasihnya Tuhan menegur mereka. Dan mungkin sore hari ini dalam kasihnya juga Tuhan menegur kita. Dan Tuhan memperingatkan mereka, Tuhan justru berpikir sebaliknya. Tadinya dia berpikir, aku sudah cukup baik, aku sudah kaya, bahkan semakin kaya. Tuhan berkata, engkau melarat. Kembalikan ya. Engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Saudaraku, ada baiknya tiap-tiap hari, ada baiknya seharusnya pun tiap-tiap hari kita betul-betul memastikan apa pikiran Tuhan terhadap kita. Kalau kita sudah melenceng dari tujuan hidup yang sebenarnya, mari luruskan kembali. Jangan kita berpikir aku baik-baik saja dan kita berpuas diri dengan keberadaan kita sekarang. Padahal sebenarnya pikiran Tuhan kepada kita harus bertobat. Tuhan mau kita bertumbuh. Bertumbuh menjadi seperti Dia. Dan itu harus terus-menerus. Amin.
Karena tidak ada kita sudah sempurna. Sebabnya berarti selagi kita hidup tidak bisa berpuas diri. Kita harus mau terus bertumbuh lebih seperti Yesus. Dan Tuhan mau kita jadi garam dan terang dimanapun Dia menempatkan kita. Saya sudah belajar itu lebih dalam minggu lalu. Di sekolah saudara, tempat kuliah saudara, di tengah keluarga saudara, di tempat saudara bekerja. Dan selalu ada orang yang belum selamat di lingkungan tersebut. Berarti kita tidak boleh berpuas diri. Kalaupun kita sudah menjangkau 1 orang, kita mau menjangkau 2. Kita sudah menjangkau 10, kita mau menjangkau 100. Kita sudah buka 1 KKS, kita mau buka 2. Saudara mengerti? Kita harus memberikan dampak besar, pengaruh yang nyata. Itulah garam, itulah terang. Satu masakan yang ditaruh garam dengan tidak ditaruh garam, jelas bedanya. Satu ruangan di malam hari tanpa lampu dengan adanya lampu, jelas bedanya. Demikianlah maunya di tempat kerja saudara. Keberadaan saudara di situ jelas membuat perbedaan. Jelas memberikan dampak, jelas memberikan pengaruh. Nah, kalau saudara belum melakukannya untuk sekolah saudara, untuk kuliah saudara, maka jangan berpuas diri. Doa lebih banyak. Mulai dengan lutut. Persiapkan diri dengan firman lebih banyak. Jadi kalau ada di antara kita, katakanlah kalau saudara yang bersekolah sudah peringkat 10 besar, sudah berpuas, jangan. Saudara yang kuliah, IP sudah 3, sudah berpuas, jangan. Jadi terang, jadi garam. Amin. Dan Tuhan mau kita terus demikian, terbeban untuk jiwa-jiwa yang terhilang di sekitar kita. Karena itu juga adalah detak jantung Tuhan, jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Tuhan tidak gemar seorang pun binasa. Tuhan mau pikiran kita selaras dengan pikirannya. Kita memikirkan kekekalan. Kita melihat semua dari gambaran besarnya, the big picture. Itu sebabnya kita tidak boleh berpuas diri. Kita mau terus belajar firman Tuhan dan mempraktekkannya. Saudara mungkin tahu firman Tuhan A, B, C, tapi belum tentu saudara sudah praktekkan A, B, C. Mungkin saudara baru mempraktekkan A dan setengah B. Makanya jangan berpuas diri. Terus belajar firman dan terus bertumbuh menjadi pelaku firman. Barang siapa yang berpikir, saya sudah puas, saya sudah tahu banyak firman. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan Wahyu 3:17 tadi, buta, tertipu. Mari pegang hati saudara, katakan, saya tidak mau buta, saya tidak mau tertipu. Bukalah 1 Korintus 8 ayat 2. Mari baca dengan kuat. 1 Korintus 8 ayat 2. Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, ya. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Hati-hati. Jadi mari rendah hati, terus suka belajar firman. Jangan cepat kali asal firman Tuhan disampaikan, aku sudah tahu. Aku sudah pernah dengar. Bahkan kadang-kala saudara seleb, kalau kakak tidak bisa hadir kan kakak pasang DVD. Jangan langsung, hari ini Kak Jus gak hadir DVD. Mari, saya pun buat PR. Karena itu sudah pernah saya dengar. Tiap kali firman Tuhan didengarkan, ada satu pewahyuan yang baru kalau saudara membuka hati. Kayak saudara mengupas bawang, ada berbagai lapisannya. Saudara kupas lagi, saudara sampai kepada intinya. Jangan kalau hamba Tuhan misalnya memberikan firman Tuhan Daud dan Goliat. Daud dan Goliat. Sejak sekolah minggu anak aku sudah tahu Daud dan Goliat. Jelas aku tahu. Apa itu? Masa firman Tuhan Daud dan Goliat? Bikinlah bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Greka. Saudaraku, walaupun firman Tuhannya Daud dan Goliat, tetap ada hal yang baru. Mungkin dalam Daud dan Goliat yang dahulu saudara dengar, saudara mengalami pewahyuan kuasa nama Yesus. Kamu datang dengan pedang, lembing dan tombak. Aku datang demi nama Tuhan. Saudara tahu nama Yesus di atas segala nama. Di waktu yang lain saudara belajar mengenai iman. Di waktu yang lain saudara belajar bahwa saya Roh Kudus yang dalam saudara lebih besar dari segenap roh dalam dunia ini. Goliat manapun bisa saudara atasi.
Di waktu yang lain saudara belajar bagaimana Daud mengambil batu-batu dari sungai. Kenapa enggak batu dari tanah? Karena batu dari sungai, dia sudah bergesekan satu sama lain. Dan Alkitab mengatakan dia memilih batu yang licin. Senjata yang tepat untuk musuh yang tepat. Kalau kita mau mengalahkan musuh kita, kita harus menjadi senjata yang tepat. Yang rela bergesekan, yang rela dibentuk, dapat pewahyuan yang baru. Di waktu yang lain, saudara dapat pewahyuan yang baru lagi. Kenapa Daud mengambil 5 batu? Karena memang Alkitab menuliskan masih ada 4 raksasa lainnya. Dia bersiap. Kalau 4 raksasa datang semua pada waktu itu, 5-5-nya dia kalahkan. Itu memberi pengertian yang baru lagi kepada saudara. Saudara bersiap. Berlebih firman Tuhan dalam hati saudara. Kalau saudara mau melayani. Bukan berkekurangan, bukan berkecukupan. Dan itu hanya dalam firman Tuhan Daud dan Goliat. Tapi kalau saudara berpuas diri, putar DVD. Sudah pernah dengar. Saudara nggak dapat pewahyuan yang baru. Saudara sombong. Mari bertobat. Tetap rendah hati, suka dengar firman. Jangan puas diri dan berkata, aku sudah TDRK, aku sudah TP, aku sudah ini, sudah itu. Aku sudah sekian tahun melayani. Saudaraku tetap suka belajar. Bolang sampai masa dia dipanggil Tuhan ke sorga, selalu belajar baca buku. Bapak founder pun demikian. Ibu Munte pun demikian. Begitu banyaknya buku dia baca, begitu banyak firman Alkitab dia buka selama sebulan terakhir untuk mempersiapkan Virtuous Woman kira-kira 2 minggu lagi, 2,5 minggu lagi. Padahal dia sudah 73 tahun dan sudah lebih hampir 50 tahun melayani Tuhan. Seharusnya Virtuous Woman itu apalagi belajar. Tapi tidak demikian. Jangan kita yang jauh lebih muda berpuas diri. Sudah dengar firman PMC, sudah ini, sudah itu. Sudah cukup. Mari kita bertobat. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya tidak berpuas. Saya tidak berpuas bila sudah kaya. Saya tidak mengejar berkat materi saja. Saya tidak mau tertipu. Saya mau kejar kehendak Tuhan. Saya penuhi panggilan Tuhan. Saya mau jadi terang di tempat pekerjaan. Saya jadi berkat di tengah keluarga. Saya jadi garam bagi orang sekeliling saya. Saya terbeban untuk jiwa-jiwa terhilang. Saya mau menginjil. Saya mau mengunjungi. Saya berpikir tentang kekekalan. Saya tidak mau melarat. Saya tidak mau malang. Saya tidak mau miskin. Saya tidak mau buta dan telanjang. Saya rendah hati. Saya mau selalu belajar firman. Saya mau selalu diajari firman. Saya tolak kesombongan. Di dalam nama Yesus. Ada amin? Galatia 6 ayat 3. Dapat saudaraku? Baca kuat-kuat. 1, 2, 3, ya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sedih ya? Jadi hati-hati saat kita berpuas diri, lama-lama kita benar-benar tertipu. Karena kita menilai diri kita lebih dari yang seharusnya. Kita menilai diri kita lebih hebat dari yang sebenarnya. Lalu kita menilai diri kita lebih tinggi dari orang lain. Kita menganggap kita lebih hebat dari orang lain. Dengar baik-baik, perhatikan kemarin. Kita tidak diukur berdasarkan perbandingan dengan orang lain. Tuhan menilai kita masing-masing menurut ukuran talenta yang dia berikan kepada kita. Sudah mengerti? Jadi jangan seperti Galatia 6 ayat 3 tadi. Saudara berpikir, kalau saya tidak ada di pemusik ini, maka tidak akan jalan musik. Kalau saya tidak ada dalam kumpulan penyanyi ini, tidak akan jalan penyanyi di GKI. Kalau saya tidak memimpin di seleb akan hancur berantakan. Kalau bukan saya yang menggerakkan sekolah minggu anak akan hancur. Sayalah teladan di multimedia ini. Sayalah yang menjadi panutan di English service ini. Sayalah motor penggerak. Karena saya yang paling lama di sini. Sayalah yang paling cantik. Sayalah yang paling tinggi. Sayalah yang paling ganteng. Kumis saya paling lebat. Saya yang paling hebat mengajar anak-anak.
Demonstrasi saya, bukan demonstrasi ya, cara saya memberikan cerita adalah yang paling mudah dimengerti. Suara saya yang paling indah, range-nya paling lebar, ke kiri dan ke kanan seperti badan saya. Musik saya yang paling hebat, tarian saya paling up to date, orang-orang di TV pun kalah. Kepala saya bukan hanya bisa di bawah, kepala saya bisa ke kiri dan ke kanan, melayang di udara. Sudah mengada-ngada. Keahlian saya yang paling tinggi, bahasa Inggris saya yang paling jelas, saya paling bagus. Saya paling berarti, orang lain tidak berarti. Saudaraku, dengar baik-baik. Talenta 1 berbuah 1, talenta 2 berbuah 2, talenta 5 berbuah 5. Jadi kalau Tuhan kasih engkau talenta 5, lalu kau berpuas dan berkata, saya lebih baik dibanding talenta 1, kau tertipu. Jelaslah kau lebih baik dibanding talenta 1, sayang. Dari sononya dikasih Tuhan kau talenta 5. Sebenarnya kau masih minus 4. Kau bukan lebih baik dari yang bertalenta 1, kau minus. Saudara mengerti? Saudara diukur menurut ukuran Tuhan. Bukan bandingkan sama orang lain. Saya selalu datang. Kalau dia tidak bisa datang, dengar baik-baik ya. Kau selalu datang, orang tuamu pesek. Kau tidak perlu cari uang, dia cari uang untuk engkau. Kau tinggal di rumah, kau dikasih kendaraan, bisalah kau datang. Seharusnya kalau seperti engkau, kau yang ikut menyalami orang, kau yang duluan datang, mengatur tempat duduk, pulang membersihkan, cocok. Kau mengerti? Kau yang membayar biaya untuk orang yang tidak datang. Jadi kita diukur berdasarkan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Jangan menganggap diri kita lebih berarti atas perbandingan yang kita buat, ukuran kita sendiri terhadap orang lain. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya tidak menilai diri saya lebih tinggi dari seharusnya. Saya tidak bandingkan diri saya dengan orang lain. Saya penuhi panggilan Tuhan. Saya kerjakan talenta saya. Saya lakukan bagian saya sebagai anggota tubuh Kristus. Semua kami di GKI adalah anggota tubuh Kristus. Semua kami berarti. Kami saling melengkapi. Kami satu tubuh. Kami bersatu. Katakan amin. Galatia 6 ayat 3 tadi mengatakan, kalau seorang menyangka ia berarti, ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi ini orang-orang yang menganggap dirinya sangat penting, sangat berarti, sehingga kerap kali dia sampai kepada satu titik, dia sering bersandar kepada pikirannya sendiri, kepada kekuatannya sendiri, kepada pengetahuannya sendiri, kepada pengalamannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan demikian. Bagus pakai otak yang pintar, karena itu pun pemberian Tuhan. Tetapi saudara tetap bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk di dalamnya mengandalkan diri sendiri. Karena saudara manusia kan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Galatia 6 ayat 3 ini adalah kebalikan dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Apa katanya? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Saudaraku, ketika kita tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan, kita selalu merindukan Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan. Karena kita sadar betul, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak berarti tanpa Tuhan. Tuhan yang membawa hidup kita berarti. Kalau saudara sakit parah, dan dokter di rumah sakit mengatakan, saudara harus diinfus, dan harus makan obat ini, obat itu, obat ini, pada jam sekian, sekian kali dalam satu hari. Dan kalau tidak dimakan, kalau menolak infus, nyawa saudara terancam, saudara bisa mati. Apa yang saudara lakukan? Saudara lakukan semua yang dikatakan. Karena saudara tahu hidup saudara terancam. Tanpa obat itu, tanpa infus itu. Tapi kalau saudara begitu sombong dan berpikir saudara bisa menjalani hidup dengan kekuatan sendiri, saudara tidak mencari Tuhan. Mari hari ini kita kembali kepada dasar. Hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Mari rindukan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan yang membuat hidup kita berarti. Yohanes 15 ayat 5 jelas mengatakan, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya.
Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, siapa kita yang selama ini jauh dari Tuhan? Walau mungkin tubuh saudara, badan saudara masih ada di dalam gereja. Tapi hati saudara sendiri tahu, hati saudara sudah jauh daripada Tuhan. Sore hari ini, apalagi ini adalah hari perjamuan kudus, Ibu Pendeta Victoria akan memimpin kita dalam doa. Saudara, kembalilah kepada persekutuan intim dengan Tuhan. Jangan lagi besok, saat ini juga, mari kita bertobat. Saudara sudah belajar bahwasanya ibadah itu berguna di dalam segala hal. Bangun kembali mesbah doa saudara. Bangun kembali persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Tuhan selalu ada di sana, saudara yang datang mendekat. Amin. Saudara datang mendekat, kembali semangat melayani. Kembali sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lapar dan haus kepada Tuhan. Seperti rusa yang rindukan sungai yang berakhir. Demikian hati kita lapar dan haus kepada Tuhan. Matius 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus dengan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari angkat tangan saudara, katakan, Tuhan Yesus, saya membutuhkanmu setiap saat. Tuhan Yesus, karena Engkau hidup saya berarti. Tuhan Yesus, di luar Engkau saya tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan dengan kuat-kuat, saya bersandar kepadamu. Bukan pada kekuatan saya. Saya mau dekat denganmu. Saya bayar harganya. Saya mau bersekutu intim denganmu. Saya lapar dan haus akan kebenaran. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Selalu mau Tuhan lebih lagi. Amin saudaraku. Jangan berpuas diri. Orang yang berpuas dengan keadaan mereka sekarang, mereka akan berhenti bertumbuh. Tadi kita katakan mereka pasif. Pada akhirnya mereka berhenti bertumbuh. Bukanlah Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Mudah-mudahan ini ayat terakhir dan kita akan masuk perjamuan kudus. Siapkan hati saudara. Amin saudaraku. Karena itu baca sungguh-sungguh Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Sudah buka Alkitabnya? Mari baca kuat-kuat. Sudah 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus, Rasul Paulus yang begitu hebat pun berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi dia tidak mau sombong, dia tidak mau berpuas diri. Tapi Rasul Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Apakah tujuannya? Untuk memenuhi panggilan sorgawi, panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Tiap-tiap kita memiliki panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Saudaraku terus punya visi untuk menggenapi panggilan Tuhan tersebut. Satu visi dipenuhi, masuk pada visi yang baru, masuk pada visi yang baru. Jangan berpuas diri. Amsal 29:18 mengatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang berpegang pada hukum. Dalam satu terjemahan, ya King James Version, kalau diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia dikatakan, di mana tidak ada visi, binasalah bangsa. Kapan tidak ada visi lagi, kapan sudah pasif, kapan sudah merasa puas, maka binasa karena tidak bertumbuh. Seorang individu atau satu kelompok jemaat Tuhan akan berhenti bertumbuh kalau mereka tidak mau menanggapi visi yang segar dan baru daripada Tuhan. Mereka berpuas. Bahkan mereka lebih parah lagi hidup pada masa yang lalu. Dulu aku pernah doakan orang sakit, orang itu sembuh. Dulu semua, dulu. 15 tahun yang lalu ada orang kanker, aku letakkan tangan, hidup dia. 30 tahun yang lalu aku kenal. Semua dulu. Saudaraku, dulu adalah baik, tapi the best is yet to come. Hari depan harus lebih baik dari hari ini. Kalau mau tepuk tangan yang melimpah kepada Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Sangat mengerikan apabila saudara 5 tahun melayani tidak ada pertumbuhan. Apalagi 20 tahun ikut Tuhan, sama saja. Saudara pemusik, saudara penyanyi, saudara seleb, saudara guru SMA.
pelayan English service, multimedia, selalu miliki kreativitas yang baru yang segar daripada Tuhan. Kerjakan hal-hal baru yang selama ini tidak saudara kerjakan. Jangan merasa berpuas, sudah mengerjakan pelayanan saudara saja. Belum pernah mengunjungi, mulai setia mengunjungi. Belum jadi PKS, jadi PKS. Tidak pernah melayani ke rumah sakit, masuki rumah sakit. Tidak tahu di mana ada panti jompo, cari panti jompo. Layani orang-orang tua, saudara kelak pun menjadi tua. Karena kita tidak mau pulang di pertengahan umur kita. Amin saudaraku. Masuki panti asuhan. Selalu ada hal yang baru yang Tuhan sediakan. Dan kreativitas yang baru di bidang pelayanan saudara masing-masing. Yang sejalan dengan visi pemimpin saudara. Tolong jangan puas sudah melayani rutin. Tangan pada kiri kanan, jangan puas melayani rutin. Bagus saudara setia, tapi terus meningkat. Saudara perlu berkembang. Untuk itu saudara perlu rajin. Saudara perlu berdoa mohon hikmat pewahyuan dari Tuhan. Supaya saudara bisa mempunyai ide yang baru dan kreatif. Saudaraku, saya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Kakak Vicky memberikan firman Tuhan kepada saudara untuk memperlengkapi saudara. Kami menompangkan tangan saudara penuh Roh Kudus. Kami mendoakan saudara dengan sungguh-sungguh. Kami memperlengkapi dengan baik pengajaran supaya saudara bisa bertindak. Supaya saudara bisa melakukannya. Saudara sudah cukup dewasa untuk itu. Amin saudaraku. Saudara penyanyi-penyanyi misalnya. Saudara buat satu standar bagi diri saudara. Pokoknya tiap kali saya maju ke depan. Saya punya standar. Saya harus yang paling semangat di antara seluruh jemaat. Kalau saya lihat dari atas, dari depan ini ada jemaat lebih semangat, saya harus bertobat. Berarti saya harus melompat lebih tinggi, mulut lebih lebar, tangan lebih naik. Kalau ada jemaat lebih bagus, pakaiannya lebih bagus, persiapannya lebih bagus, dia ke gereja, saya harus bertobat, saya harus bermakeup lebih bagus. Karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini pada saya, untuk ada di depan memimpin mereka. Saya harus demikian, begitu. Misalnya. Amin saudara. Kan memang kurang cocok juga kok jemaat tadi lompat-lompat dia saudara. Soraklah haleluya. Kan kurang cocok. Lalu pas lagi Bapak Gembala katakanlah di hari Pentakosta. Hindi roba-roba sanda. Jemaat tadi udah humara-bara-bara syikirabasa saudara. Hera papa tuku mama she. Oh mama. Betul? Saya berikan contoh ini supaya saudara bisa praktekkan. Karena saya mengasihi saudara dan mengasihi jemaat Tuhan. Saudara penari bagus, saudara kasih masa muda saudara untuk Tuhan. Tapi seperti yang dikatakan tadi, jangan berpuas. Pastikan saudara juga tahu bersaksi, jangan tahu menari saja. Saudara tahu bagaimana melayani jiwa, saudara tahu mengunjungi, saudara berani meletakkan tangan pada orang sakit. Saudara pemain musik, puji Tuhan saudara bisa main musik dengan baik. Apalagi kalau saudara sudah ahli pada alat musik saudara. Saya dorong saudara belajar alat musik yang lain. Bapak Gembala Sidang sudah menunjukkan contoh kepada saudara. Saudara kalau Bapak Gembala multi talented, anak-anaknya pun multi talented. Ya, Kakak Vicky pun multi talented. Ya, yang tidak ditunjukkannya sama saudara dia bisa main 5-6 alat musik. Saudara pun bisa. Saudara punya visi yang baru. Saya sudah bisa keyboard ini, saya sudah bisa drum ini. Saya mau belajarlah biola, alat musik gesek, saya mau belajar alat musik tiup, trompet, dan lain sebagainya. Dunia mengatakan kalau sudah belajar ini tidak cocok belajar itu. Siapa bilang? Tidak ada batasan. Karena saudara punya visi, nanti kalau KKR tidak mungkin 5 kami main keyboard. Mesti ada yang lain. Tapi kalau KKR saya main saksofon bisa. Saya main violin bisa. Saya cari lebih banyak pemain musik supaya kami bikin orkestra. Itu bagian saudara. Tapi kalau saudara sudah puas, ya Namorambe hari ini, puji Tuhan. Besok Tanjung Morawa, saudara puas saja. Bagus saudara Namorambe Tanjung Morawa, tapi sambil saudara siapkan diri untuk hal yang lebih besar. Bagaimana mungkin Tuhan percayakan hal yang lebih besar kalau saudara tidak siapkan diri untuk itu? Tapi kalau selama ini saudara siapkan diri, tiba-tiba sampai bulan 12 saudara datang pas latihan Bapak Gembala, saya sudah bisa lah main biola ini, boleh saya ikut latihan? Bisa. Tapi kok Bapak Gembala, boleh saya main biola? Boleh, cobalah, ini masih mau belajar Pak. Enggak bisa. Kakak Vicky, saya selain main musik, saya pun bisa menyanyi. Jadi besok-besok kalau ada penyanyi berulah Kak Vicky, jangan takut. Dalam nama Yesus tidak ada yang berulah ya. Kalaupun ada Kak Vicky, saya bisa sambil ngejreng, saya pimpin jemaat Kak Vicky. Kak Vicky gak percaya, mari saya pimpin Kak Vicky dulu.
Misalnya. Bisa itu atau saya mengada-ngada depannya? Saudara pelayan English Service, saya akan tetap dengan setia membagi undangan saya kepada seluruh mahasiswa tiap universitas, Senin ke USU, Selasa ke Unimed, Rabu ke sini, Kamis ke Nomensen. Kalau ditabur tidak bisa tidak ada tuayan. Akan tiba saatnya 300 kami English Service, isinya mahasiswa yang benar berbahasa Inggris. 2 tahun lagi kami 500, begitu. Saudara, guru sekolah minggu anak, saudara juga meningkatkan diri saudara. Saya kasih firman Tuhan Berita Iman SMA, itu tidak bisa sama dikasih. Kalau untuk anak umur 2-3 tahun, saudara harus mengajarkan dengan cara berbeda. Untuk anak 5-7 tahun, cara berbeda. Kalau dia sudah pra remaja, cara berbeda. Dikasih intinya pada saudara, seminggu waktu saudara mempersiapkannya, saudara bisa gini-gini di depan itu. Saudara coba sama keponakan saudara, siap saudara berikan firman, ngertinya kau anakku? Enggak, katanya, sudah perbaiki. Amin. Kalau belum banyak uang saudara, beli kaos kaki, warnai, bikin jadi ini. Sudah banyak uang saudara, beli boneka sungguhan. Saudara kreatif saudaraku, multimedia, saudara pelajari angle-angle yang baik mengambil foto. Saudara lihat TV bukan untuk nonton sinetron, tapi bagaimana kamera itu mengambil momen yang tepat. Nah, saudara punya iman, begitu siap KKR, kami kerja. Ada church report KKR GSG, kami yang kerjai, diputar di seluruh GKI cabang. Bahkan kalau nanti kami tahu bahasa Inggris, kami buat dalam bahasa Inggris, datang tamu, bisa dibawanya diputar dari seluruh dunia. Begitu multimedia. Jangan datang ke depan, ceklek-ceklek, sudah puas, saya sudah multimedia. Penari pun gitu, nari, saya sudah penari, jangan. Ada nggak ada ya? Maaf ya. Jangan berpuas diri. Jangan berpuas, saya sudah melayani tiap minggu, bagus. Saya sudah datang PWMC tiap Sabtu, bagus. Tolong jangan berpuas seperti sidang Laodikia tadi. Saya sudah kaya, saya sudah punya pekerjaan, saya sudah punya pacar, saya sudah menikah, saya sudah punya anak. Orang tua saya pun sudah selamat, keluarga saya pun sudah lahir baru walau di gereja lain. Pokoknya sudah puas. Saya sudah punya tabungan, saya sudah punya kendaraan, saya sudah cicil rumah, bahkan rumah saya sudah lunas. Saudaraku, semua itu bagus. Tapi kalau cuma sampai situ dan saudara puas, nanti saudara kecewa. Tuhan berkata, engkau malang, melarat, miskin, buta, telanjang. Jangan demikian. Kenapa? Sidang Laodikia salah tujuan hidupnya. Jangan saudara salah tujuan hidup, mengesampingkan pekerjaan Tuhan, mengesampingkan pelayanan, mengesampingkan panggilan Tuhan kepada saudara. Panggilan Tuhan tetap berlaku setelah saudara menikah. Panggilan Tuhan tetap memanggil saudara setelah saudara punya anak, satu ataupun satu lusin. Saudara mengerti? Dan kelak saudara mempertanggungjawabkan, saya mempertanggungjawabkan, masing-masing kita menjawab kepada Tuhan. Tidak bisa orang lain menjawabnya kepada kita, dan tidak ada alasan bisa kita ajukan. Sibuk saya Tuhan, anak saya masih kecil Tuhan, ini Tuhan. Tolong teladani Paulus. Coba baca sekali lagi, Filipi 3, 13, 14. Ayat terakhir. 1, 2, 3 ayat. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya bersyukurlah saudaraku, kalau ada di antara saudara praktekkan firman Tuhan, selama ini tidak mengunjungi, saudara sudah mengunjungi, tolong teruskan. Ya, tolong jangan berpuas. Tolong lakukan lebih banyak untuk kerajaan sorga. Mari angkat tangan.